Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ika Dewi Nuriana, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk memberikan kesempatan bagi kelompok kami. Di sini kami sebagai kelompok manufaktur akan mempresentasikan materi mengenai tren perkembangan teknologi informasi di bidang manufaktur. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Gisela Angelina Masih dengan 3 digit yang terakhir 1, 2, 3. Saya Nita Abdul Hidayah dengan 3 digit NIM terakhir 141. Saya Nanda Gustaf Putra Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 128. Saya Faisal Firmansyah juga digit NIM terakhir 125. Saya Guntur Karami dengan 3 digit NIM terakhir 129. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Tama. Untuk Tama, saya persilakan. Yang pertama yaitu adalah materi tentang pengertian dan jenis industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan industri yang terkait dengan produksi barang fisik melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi menggunakan mesin, tenaga kerja dan proses produksi yang terstruktur. Industri manufaktur memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri kimia, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri logam dan mesin, dan industri elektronik. Selanjutnya yaitu adalah teknologi di bidang manufaktur. Yang pertama yaitu adalah green manufacturing. Green manufacturing merupakan proses produksi ramah lingkungan. Yang kedua adalah artificial intelligence atau AI dan machine learning, yaitu adalah kombinasi antara AI dan machine learning yang membantu perusahaan mengantisipasi harga komoditas sehingga dapat mengetahui peluang bisnis baru pada pasar, meningkatkan efisiensi, menghasilkan kreativitas, serta membantu meninjau kualitas produk. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. Perusahaan memanfaatkan internet untuk menjalankan proses produksi dan penjualan. Selain itu, dengan adanya cloud-based pembuatan laporan keuangan, perusahaan seperti neraca, cash flow, dan laba rugi dapat dikerjakan secara cepat. Yang ketiga ada mobile ERP atau Enterprise Resource Planning, adalah software yang dapat mengotomatisasi seluruh proses bisnis secara terintegrasi. Yang kelima adalah real time operation, sistem di masa sekarang sudah bisa mendeteksi apabila mesin mengalami kerusakan berkat bantuan sistem real time data, bisa memberikan informasinya secara langsung sehingga sudah tidak perlu dilakukan secara manual oleh pekerja dan teknisi. Perkembangan teknologi manufaktur di luar negeri internasional. Pasar manufaktur global mencapai keuntungan hingga 38 triliun dolar pada tahun 2018, memberikan kontribusi peningkatan produksi global sebesar 15%. Untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan, produsen saat ini sangat fokus pada 3 mandat utama. Pertama adalah meningkatkan tingkat pemanfaatan aset tetap yang mahal yang berada di bawah kapasitas optimal. Kedua adalah untuk mengisi kekosongan tenaga kerja, khususnya yang ada saat ini dan semakin meningkat. Sejak revolusi kecerdasan buatan pada awal 2010-an, startup menemukan cara untuk mengatasi tantangan ini melalui inovasi teknis. Akibatnya 6 tema utama muncul dalam teknologi manufaktur, yaitu adalah robotika, perangkat lunak sebagai layanan SaaS, digitalisasi atau perangkat lunak data, realitas bertambah atau virtual, IR atau VR, ilmu bahan dan baterai. Teknologi canggih dan berdampak tinggi, yaitu robotika dan SaaS, menjadi 2 bidang yang akan menciptakan nilai terbesar bagi produsen. Investor ventura seharusnya berinvestasi dalam tim dengan kemampuan teknis yang luar biasa dan mencari model bisnis dengan siklus penjualan yang relatif lebih pendek. Penggunaan sektor industri dan robot secara luas telah menciptakan peluang pasar baru bagi penyedia SaaS industri. Pada tahun 2012, ukuran kesepakatan FC median dalam hal ini adalah $700.000, sementara pada tahun 2017 ukuran kesepakatan median naik menjadi 2,5 juta dolar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Faisal
Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi manufaktur di Indonesia. Industri manufaktur sendiri merupakan sektor penting yang ada di Indonesia. Di tahun 2021 sektor ini berkontribusi sebanyak 19,25% terhadap total pendapatan domestik bruto PDB Indonesia. Pada revolusi industri 4.0 menghadirkan teknologi berbasis internet digital, di mana semua pekerjaan bisa dioptimasi tanpa campur tangan orang banyak. Beberapa contohnya antara lain dengan ditemukannya Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI. Perangkat IoT adalah jenis perangkat yang memanfaatkan jaringan internet untuk terkoneksi dengan perangkat lainnya. Sedangkan AI atau kecerdasan buatan disebut-sebut sebagai salah satu inovasi yang paling berpengaruh di era industri 4.0, menjadi bukti bahwa perkembangan dunia digital sudah sangat maju. Tetapi ini implementasi AI pada komputer bisa dibilang memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia pada umumnya. Selain itu, saat ini hampir semua kegiatan bisa diakses lewat aplikasi. Sektor industri manufaktur, berbagai perangkat lunak dibuat untuk mempermudah kinerja dan kolaborasi antar divisi di dalam perusahaan. Salah satu contohnya yaitu mesin automated AGV yang merupakan alat yang dapat menggantikan atau mengambil peran pekerjaan manusia dalam mengangkut barang dari lokasi satu ke lokasi lainnya di dalam gudang, dan AGV dapat melakukan tugas ini secara otomatis tanpa intervensi manusia. Berikutnya akan disampaikan oleh Nita. Untuk Nita saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif perkembangan teknologi di bidang manufaktur. Yang pertama adalah mengurangi biaya operasional perusahaan dalam kegiatan produksi. Ini banyak aspek pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin-mesin yang dilengkapi dengan akal. Mereka dapat bekerja seperti manusia, tetapi dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, mesin otomatis dapat beroperasi tanpa perlu digaji dan perlu istirahat. Melalui terobosan baru ini, biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih rendah dibanding ketika mempekerjakan manusia. Yang kedua adalah produktivitas perusahaan meningkat. Keberadaan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi proses produksi, di mana hal ini akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas serta efisiensi. Mesin yang canggih bisa melakukan tugas dengan cepat dan konsisten, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga adalah kualitas produk yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan alat teknologi yang memiliki sensor dan pemantauan kualitas yang lebih baik daripada manusia, sehingga produk yang dihasilkan juga lebih berkualitas. Yang keempat ada produk menjadi lebih berinovasi. Kemampuan untuk merancang dan memproduksi produk baru dengan cepat telah meningkat berkat teknologi CAD atau CRM. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Yang terakhir adalah terjaminnya keamanan pekerja. Penggunaan robot dan otomatisasi dapat mengurangi resiko cedera pekerja. Pekerja dapat dipindahkan dari tugas berbahaya atau berulang ke pekerjaan yang lebih aman. Kemudian dampak negatif perkembangan teknologi di bidang manufaktur. Yang pertama adalah pengangguran. Meskipun otomatisasi meningkatkan efisiensi, hal ini juga dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Pekerjaan rutin dan berulang cenderung digantikan oleh mesin yang dapat menyebabkan pengangguran dalam beberapa kasus. Yang kedua adalah kesenjangan keterampilan. Karena teknologi terus berkembang, pekerja yang tidak memiliki keterampilan teknologi terbaru mungkin kesulitan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Ini dapat meningkatkan kesenjangan keterampilan. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi. Terlalu mengandalkan teknologi beresiko jika terjadi gangguan sistem atau kegagalan peralatan. Ini dapat mengganggu proses produksi dan menghasilkan kerugian ekonomi. Yang keempat adalah terancamnya keamanan cyber. Dalam lingkungan manufaktur yang semakin terhubung, resiko keamanan cyber menjadi lebih besar. Pabrik yang tidak aman dapat menjadi sasaran serangan cyber yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Dan yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Beberapa teknologi manufaktur seperti produksi baterai atau limbah elektronik dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk yang berikutnya akan
dalam dan luar negeri. Teknologi manufaktur di Indonesia. Industri manufaktur Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap ASEAN sebesar 20,27% pada perekonomian dengan skala nasional. Beberapa sektor yang kinerjanya lebih tinggi dari PDB nasional antara lain industri logam dasar sebesar 9,94%, industri tekstil dan garmen sebesar 7,53%, serta industri alat transportasi sebesar 6,33%. Perekonomian Indonesia memiliki kekuatan di pasar domestik dengan 80%, sisanya menjadi pasar ekspor. Pada pasar ekspor, industri manufaktur telah berkontribusi besar pada tahun 2021 silam dengan nilai ekspor yang mencapai 177,10 miliar dan menyumbang hingga 76,49% dari total ekspor di Indonesia. Teknologi manufaktur di luar negeri. Yang pertama adalah Cina. Cina akan menerapkan sistem teknologi awal yang mencakup semua industri utama di sektor manufaktur pada tahun 2025. Pedoman yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Ministry Industry and Information Technology (MIIT) berfokus pada pembangunan dan penerapan sistem informasi teknologi untuk sektor manufaktur. Pada tahun 2027, Cina berencana untuk memiliki sistem inovasi teknologi manufaktur canggih yang dapat memandu perusahaan dalam menyiapkan sistem penelitian dan pengembangan R&D serta manajemen rantai pasokan canggih. Cina juga mencatat pertumbuhan kuat dalam sektor manufaktur berteknologi tinggi dan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor manufaktur berteknologi tinggi di Cina telah mencatatkan peningkatan nilai pasar dan ekspansi bisnis di pasar luar negeri. Yang kedua adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki industri manufaktur yang berkembang besar, termasuk sektor otomotif, teknologi, pesawat terbang, dan produk-produk kesehatan. Produk-produk Amerika Serikat seringkali dikenal karena inovasi dan kualitasnya yang tinggi. Produktivitas ekonomi yang tinggi terjadi di beragam sektor industri. Sektor transportasi yang mencakup kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan perawatan luar negeri merupakan salah satu sektor utama. Perusahaan di bidang komunikasi dan telekomunikasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunak tetap memainkan peran penting meskipun menghadapi tantangan pada awal abad ke-21. Sektor lain yang signifikan meliputi manufaktur obat-obatan dan bioteknologi, layanan kesehatan, produksi makanan, industri kimia, peralatan listrik dan non-listrik, energi, serta sektor asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. Oke, silakan. Baik, perkenalkan saya Niko Rahma dengan 3 digit yang terakhir 31. Pertanyaan saya dalam konteks industri 4.0, jelaskan peranan Internet of Things dalam meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan operasi pabrik. Terima kasih. Baik, untuk jawabannya saya akan kembalikan kepada pemateri. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan, mengapa penting bagi perusahaan manufaktur untuk memperhatikan penggunaan ChatGPT dalam layanan pelanggan mereka? Ya, karena penggunaan ChatGPT juga bisa menimbulkan beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Di antara lain, yang pertama adalah keterbatasan pemahaman konteks. Meskipun canggih, ChatGPT masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks tertentu. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau respons yang kurang tepat terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan yang kompleks dan tidak umum. Yang kedua adalah kekhawatiran privasi. Penggunaan ChatGPT dalam layanan pelanggan dapat menimbulkan kekhawatiran privasi terkait data yang dibagikan oleh pelanggan. Meskipun banyak upaya dilakukan untuk melindungi privasi, masih ada potensi risiko terkait pengumpulan dan penggunaan data. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi. Terlalu mengandalkan ChatGPT juga dapat mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi tersebut. Ketika ada gangguan atau kesalahan dalam sistem, hal ini dapat mempengaruhi layanan pelanggan secara signifikan.
Dan yang terakhir ada kesulitan dalam penanganan situasi darurat atau kritis. Dalam situasi darurat atau kasus yang memerlukan penanganan manusiawi yang lebih mendalam, ChatGPT mungkin tidak cukup efektif. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepuasan pelanggan atau kesulitan dalam menangani masalah yang membutuhkan solusi cepat. Apakah sudah menjawab? Terima kasih.